Pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan, dari mukanya itu kelihatan. Dari penampilannya itu kelihatan. Banyak kerutan di wajahnya. Karena mikirin rakyat. Di tengah relawan, Jokowi 3 kali sebut hati-hati pilih pemimpin 2024. Jokowi minta masyarakat pilih pemimpin yang mengerti kebutuhan rakyat, wajahnya tidak klimis. Jangan sampai kita memilih pemimpin yang nanti hanya senangnya duduk di istana yang AC-nya dingin. Jangan sampai, saya ulang, jangan sampai kita memilih pemimpin yang senang duduk di istana yang AC-nya sangat dingin. Masih banyak organisasi-organisasi relawan Jokowi yang terus dipelihara sebagai alat politik ke depan yang mungkin bisa digunakan untuk pemenangan pasangan calon baik dalam pilpres maupun pilkada. Kita tahu bahwa organisasi pro Jokowi, relawan Jokowi terus bergerak. Kepemimpinan pasti ada estafetnya. Proyek-proyek besar rata-rata dia bersambung. Sehingga pemimpin sebelumnya ingin sekali pemenang berikutnya itu adalah orang yang bisa melanjutkan. Dia ingin mempertahankan biar kelanjutan target dia itu berjalan dengan baik. Contoh hari ini, Jokowi pasti akan mati-matian mencari calon pemimpin yang menyetujui IKN. Kalau tidak gitu, idenya dia akan tenggelam, apalagi lawannya yang menang. Mengingatkan, ini bukan monarki loh. Justru karena demokrasi, maka kekuatan rakyat itu ada pada partai politik, bukan pada presiden. Presiden kan dipilih di dalam sistem yang kompetisinya fair. Jadi kalau presiden kasih Elsa maunya Prabowo, itu artinya presiden nggak tahu etika demokrasi itu. Cop KPU baru dipakai bulan September tahun depan. Setahun ini apa namanya? Ini yang saya minta, ayo difasilitasi setiap partai punya calon sendiri. Kalau calon itu ada dalam kabinet, suruh dia keluar dari kabinet. Suruh dia serius kampanye. Jangan ada dalam kabinet numpang tenar sama Pak Jokowi. Kami akan melanjutkan Pak Jokowi. Lo idemu apa? Nggak ada orang ini idenya. Mestinya mengurusi persoalan-persoalan terkait WNI yang ada di tempat dia bekerja. Itu lebih bijak daripada mengurusi politik. Karena dia bukan orang politik, orang pemerintah yang mengurusi kerja-kerja pemerintahan. Presiden Jokowi dengan relawannya, dengan Seknas Jokowi, dengan tanpa mengurangi rasa hormat saya ya, dengan para relawan sekalian yang telah mengantarkan Presiden Jokowi menjadi Presiden Republik Indonesia 2 periode, 2014 mengalahkan Prabowo, 2019 Prabowo lagi yang dikalahkan. Saya mengatakan seharusnya relawan dibubarkan, atau kalau mau dipelihara sebagai sebuah organisasi, ya buat saja organisasi kemasyarakatan yang tentunya tidak menggunakan lagi nama Jokowi. Ini juga preferensinya lebih memang ke Anies gitu ya, sehingga suara Anies makin dekat ketika dikompetisikan misalnya dengan Prabowo. Pemimpin nasional ke depan harus mengerti dan peduli terhadap rakyatnya. Hal itu penting semata-mata agar pembangunan nasional yang sudah berjalan bisa berkelanjutan. Begitu disampaikan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo saat memberikan sambutan dalam acara relawan Gerakan Nusantara Bersatu di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Senayan, Jakarta pada Sabtu 26 November. Dalam mencari pemimpin ke depan yang seperti apa yang kita cari? Hati-hati, 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 tegas Presiden Jokowi. Nanti di 2024 pilih pemimpin yang ngerti apa yang dirasakan oleh rakyat, juga yang tahu apa yang diinginkan oleh rakyat, apa yang dibutuhkan oleh rakyat, tambah Jokowi. Kepala negara sampai mengulang 3 kali dalam memilih pemimpin nasional ke depan. Bahkan Jokowi menyebutkan ciri-ciri pemimpin yang peduli terhadap rakyat Indonesia. Pemimpin yang mikirin rakyat dari mukanya itu kelihatan.
Dari penampilannya itu kelihatan banyak kerutan di wajahnya karena mikirin rakyat, tandas Presiden Jokowi. Presiden Jokowi hadir di tengah ribuan relawan Gerakan Nusantara Bersatu sekitar pukul 8.15 waktu Indonesia Barat. Presiden Joko Widodo mengingatkan masyarakat agar dalam mencari pemimpin pada Pilpres 2024 mendatang memiliki kriteria yang dapat mengerti apa yang dirasakan oleh rakyat. Hal tersebut disampaikannya pada acara Silaturahmi Nasional Nusantara Bersatu yang digelar oleh gabungan relawan Jokowi dari berbagai elemen menggelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau GBK, Jakarta pada Sabtu 26 November. Dalam mencari pemimpin ke depan, pemimpin seperti apa yang kita cari? Hati-hati, saya titip hati-hati. Pilih pemimpin hati-hati, pilih pemimpin yang ngerti apa yang dirasakan oleh rakyat, kata Jokowi saat memberikan sambutan. Selain mengerti apa yang dirasakan rakyat, Jokowi mengingatkan agar mencari pemimpin yang tahu apa yang dibutuhkan oleh rakyat. Ia mengingatkan pula agar masyarakat mencari sosok pemimpin yang tak hanya memimpin Indonesia dengan duduk manis di istana, melainkan pemimpin yang senang dan mau turun ke bawah serta mau merasakan keringat rakyat. Jangan sampai kita memilih pemimpin yang nanti hanya senangnya duduk di istana yang aslinya dingin. Jangan sampai saya ulang. Jangan sampai kita memilih pemimpin yang senang duduk di istana yang aslinya sangat dingin, ujarnya seperti dikutip Antara. Ia pun menyebut pemimpin yang memikirkan rakyat juga bisa tampak dari penampilan atau perawakan wajahnya, seperti mempunyai banyak kerutan hingga berambut putih. Kelihatan banyak kerutan di wajahnya karena mikirin rakyat, ada juga yang mikirin rakyat sambil rambut. Ada juga yang mikirin rakyat sampai rambutnya putih semua. Jadi pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan dari penampilannya, tuturnya. Ia lantas berkata dengan setengah berkelakar, kalau wajahnya celing bersih, tidak ada kerutan di wajahnya, hati-hati. Lebih lanjut Jokowi mengingatkan agar masyarakat mencari sosok pemimpin yang depan yang mengerti. Lebih lanjut Jokowi mengingatkan agar masyarakat mencari sosok pemimpin ke depan yang mengerti mengenai keberagaman Indonesia. Di mana Indonesia, kata Jokowi, memiliki ribuan suku dan bahasa daerah yang berbeda, berikut pemeluk agama yang berbeda-beda pula. Yang paling penting mengelola sebuah negara besar seperti Indonesia, pemimpinnya seperti apa? Pemimpin Indonesia. Memimpin Indonesia itu harus menyadari mengenai keberagaman Indonesia karena kita ini macam-macam, karena kita ini beragam, berbeda-beda semuanya, katanya. Sebelumnya Jokowi tiba di Stadion Gelora Bung Karno sekitar pukul 8.15 waktu Indonesia Barat dalam rangka menghadiri rangkaian kegiatan Nusantara Bersatu. Pantauan Antara di Jakarta, Sabtu, Kepala Negara tiba di Stadion GBK menggunakan kemeja putih dan celana panjang berwarna hitam. Kedatangan orang nomor 1 di Indonesia tersebut disambut langsung oleh pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Ia kemudian berjalan menuju panggung dengan didampingi oleh staf khusus Presiden Aminuddin Ma'ruf selaku Ketua Panitia Kegiatan Nusantara Bersatu dan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Arsyad Rashid selaku Ketua Steering Komite Kegiatan Nusantara Bersatu. Ini negara besar. Jangan hanya duduk manis di istana presiden. Carilah, saya ingatkan, carilah pemimpin yang senang dan mau turun ke bawah. Yang mau merasakan keringatnya rakyat. Perlu saya sampaikan, pemimpin dalam situasi seperti ini semuanya ingin di-endorse oleh Bapak Presiden Jokowi. Maka tadi kami tegaskan bahwa bagi PDI Perjuangan kepemimpinan Bung Karno, Ibu Mega dan Pak Jokowi itu satu nafas kepemimpinan. Mau keturunan pahlawan, mau keturunan presiden, ya, mau keturunan proklamator kemerdekaan, mau keturunan pemberontak. Ya, yang menentukan tetap orangnya yang hidup saat ini. Bagaimana pemikirannya, bagaimana perilakunya, bagaimana perannya terhadap masyarakat dan bangsa ini. Jadi udah nggak relevan lah kalau kita tuh masih mengandalkan keturunan untuk branding, ya. Pak Anies agar tidak bisa disebut dan agar tidak menang dalam kontestasi Pilpres di 2024 nanti.
Jadi para buzzer ini sebenarnya sudah diasosiasikan dan sudah ada tokoh di belakangnya yang membekap mereka, yang memfasilitasi mereka, sehingga mereka itu berani buka-bukaan teriak-teriak di sosial media memframing citra daripada Pak Anies.